Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam khotbah online. Teks yang diberikan kepada saya adalah dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Khotbah hari ini saya beri judul Hikmat dari Atas. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah. Itu adalah suatu kesempatan buat kami, ya Tuhan, karena Engkau menginginkan kami, Tuhan, selalu mempunyai relasi yang baik, relasi dalam terang dengan Engkau. Dan ini semua dimaksudkan karena kasih-Mu kepada kami, supaya kami tidak lepas daripada Engkau. Karena kami dengan natu dosa kami dan dalam dunia yang jahat ini, bisa sewaktu-waktu tersesat dan rentan sekali. Sebab itu Engkau selalu menyuruh kami supaya kami semakin dekat kepadamu, dan bukan cuma hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap waktu kami selalu memelihara hubungan yang dekat dengan Engkau, supaya kami boleh dikuatkan setiap saat oleh Roh Kudus dan firman-Mu untuk menghidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan urapan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sedikit dari firman-Mu ini, mohon supaya Roh Kudus memakai, mengurapi, dan menolong saudara-saudara yang mendengar, supaya boleh memperoleh berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca. Saya akan membacakan Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. LAI memberikan judul dari perikop ini, Hikmat yang dari Atas. Dan ini saya ambil sebagai tema khotbah saya, Hikmat yang dari Atas. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudara, nas kita ini, saudara, ada konteksnya, yaitu konteks di atas itu, yaitu Yakobus 1 sampai 12, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, itu berbicara tentang masalah ya yang ditemui oleh orang pada umumnya, khususnya orang yang mengajarkan firman Tuhan. Guru itu, pengajar itu rentan sekali salah di dalam mengucapkan atau mengatakan sesuatu. Dan ini berhubungan dengan soal pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu terutama yang sulit itu adalah lidah. Saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai 12 ini, Yakobus memberikan kepada kita masalah bagi manusia yang berdosa, yaitu selalu berbuat salah, terutama dengan lidah. Dan guru dituntut lebih banyak karena dia tahu lebih banyak dan mengajar. Dan di dalam mengajar itu
dia juga harus menghidupi atau menjalani apa yang diajarkan. Inilah beratnya seorang guru. Saudara-saudara, dituntut lebih banyak daripada pendengar, daripada orang yang belajar. Saudara-saudara, dan ini semua berujung di mana? Nah, ini jawabannya, yaitu soal hikmat. Seorang harus, khususnya seorang guru, seorang yang makin bertumbuh dewasa, harus mempunyai hikmat. Dan hikmat yang dari atas itulah yang akan mengubah hidupnya, mengubah berpikirnya, mengubah pandangan hidupnya, sehingga dari situlah muncul pengendalian diri. Oleh roh hikmat itu, maka dia diberi kemampuan untuk terus di dalam proses pengudusan, untuk terus meningkat di dalam soal pengendalian diri. Jadi pertama-tama itu adalah soal mengetahui hikmat itu dan menghidupi hikmat itu. Dan di sini di ayat 13, Yakobus mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ini memperlihatkan bagaimana hikmat itu mempengaruhi cara hidup yang baik. Dan itu di dalam perbuatannya akan terlihat. Dari mana hikmat ini? Tentu dari firman Tuhan. Kalau di dalam Alkitab bicara soal pengetahuan, bicara soal hikmat, itu yang dimaksud itu adalah firman Tuhan. Dan hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas. Kalau dulu diberikan secara tradisi, turun-temurun lisan. Sekarang kita mempunyai Alkitab yang lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tersedia bagi kita. Supaya hikmat itu bisa kita konsumsi setiap hari, setiap saat. Tetapi untuk mengkonsumsi ini perlu sikap. Dan ini penting sekali, karena sikap itu merupakan respons yang positif untuk bisa menerima hikmat. Apa respons itu? Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Ini menyangkut soal sikap hidup dan sikap menerima sesuatu dari Tuhan, sikap menerima kebenaran dari Tuhan. Saudara-saudara, di sini LAI menerjemahkan yaitu dengan yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara-saudara, kata lemah lembut ini di dalam bahasa Yunani itu prautes, atau akar katanya itu praus. Praus ini diterjemahkan, bisa terjemahkan lemah lembut, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai suatu sikap, yang dimana sikap ini seperti apa? Kalau di dalam bahasa Yeremia 18 itu adalah seperti tanah liat yang bisa dibentuk gitu. Di sini dikatakan lemah lembut, tetapi pengertiannya juga adalah seperti tanah liat yang bisa dibentuk oleh tukang penjunan, tukang tanah liat untuk menjadi bentuk apa saja. Saudara-saudara, ini memerlukan suatu apa di dalam bahasa Inggris itu suatu sikap yang pliable, yang bisa ditekuk-tekuk begitu. Ya, tidak mudah. Karena kita mempunyai kemauan sendiri, mempunyai ambisi, mempunyai semua keinginan yang bisa
didorong dari nafsu, dan itu pada akhirnya juga adalah diinspirasi oleh kedagingan dan iblis, setan-setan. Saudara-saudara, hal ini penting bagi kita. Seringkali Tuhan memberikan kepada kita kesukaran-kesukaran hidup, tantangan-tantangan hidup, ketakutan, kekhawatiran, segala macam. Ya bukan dari Tuhan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kata 2 Timotius 1 ayat 7. Tetapi seringkali kita menghadapi berbagai macam masalah, itu mengolah kita, saudara-saudara, supaya semakin dekat, supaya kita tahu siapa kita ini rentan. Manusia yang rentan sekali. Dan itu membuat kita rendah hati. Saudara-saudara, saya ingat waktu kecil itu, ya sampai waktu ibu saya masih hidup, itu suka bikin, kalau orang Surabaya mengatakan itu bakwan, kalau ini bakso gitu ya. Itu dari daging yang masih segar, kemudian itu dikasih es batu, dipukul-pukul terus. 2 orang yang pukul pakai sepasang besi, ya. Jadi ada 4 besi, pukul. Tujuannya apa? Dikasih tepung, kemudian pukul-pukul terus. Dan itu makin lembek, daging itu yang masih bergerak itu makin lembek, akhirnya bisa diaduk begitu dan jadikan bentuk apa saja. Dan di dalam hal ini dibikin bulatan-bulatan gitu. Dan saudara-saudara, kalau daging itu tidak dipukul, tidak bisa dipakai untuk jadi bakso itu. Saudara-saudara, ini memberikan ilustrasi, tentu kita tidak mau digebukin, bukan itu maksudnya. Tetapi, saudara-saudara, berbagai masalah, berbagai persoalan itu membentuk diri kita ini menjadi sesuatu yang bahan yang pliable, yang bisa dibentuk. Inilah lemah lembut gambarannya. Saudara, perlu satu sikap yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, yang mengingatkan kita, yang membawa kita kepada segala kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita keras hati, tidak bisa dibentuk. Maka itu, saudara, ini yang terjadi di dalam sejarah gereja juga, sedihnya ini. Gereja itu bertumbuh dalam penganiayaan. Ya ini tidak mau kita tentu. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Ketika terjadi penganiayaan jemaat gereja, mulai dari abad pertama, itu pertumbuhan gereja luar biasa. Sedih saya juga melihat fakta ini. Tapi bagaimanapun itu fakta. Orang berdosa itu kalau tidak diberikan berbagai macam pencobaan seperti ini, ya tentu bukan maksudnya Tuhan mau memberikan pencobaan, Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Tetapi kita dicobai oleh keberdosaan kita dan keberdosaan manusia pada umumnya menghadapi tantangan seperti ini. Maka disitulah seperti emas itu dimurnikan. Saudara-saudara, ini gambaran kelemah lembutan yang dimaksud supaya kita menerima firman Tuhan dengan bersyukur, dengan menghargai, dengan melihat bagaimana firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita supaya kita berubah sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Kehendak Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan bagi seluruh keadaan secara sepenuhnya di dalam kehendak Allah. Maka itu firman Allah itu selalu menunjukkan kepada kita kehendak Allah. Kalau kita mau tahu kehendak Allah,
secara prinsip sudah diberikan melalui firman Tuhan. Tinggal kita mencocokkan hidup kita supaya kita bisa berubah sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran Allah. Dan saudara-saudara, sebaliknya di dalam ayat 14 ini, dikatakan jika kita menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Nah ini, apa yang diterjemahkan oleh LA ini sebagai perasaan iri hati, itu di dalam bahasa Yunani, maaf saya mengacu kepada bahasa asli, sebab supaya kita mendapatkan maksud daripada teks ini, yaitu zelos. Zelos itu semangat, bersemangat. Tapi di dalam konteks ini, semangatnya ini timbul dari perasaan gak terima. Itu maksudnya zelos di sini. Zelos ini menunjukkan bagaimana seseorang itu gak mau kalah. Dia mengejar ambisinya sendiri. Ambisi itu baik, ya. Paulus itu orang yang berambisi. Tetapi ambisi yang dikuduskan. Ambisi ketika Tuhan sudah menyatakan sesuatu, dia berlari-lari, dia berusaha semaksimal mungkin, dia bekerja keras, karena dia mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini karena kasih karunia. Tetapi kasih karunia Allah tidak sia-sia, melainkan membuat aku, mendorong aku bekerja lebih keras daripada saudara-saudara semua, daripada rasul-rasul lainnya, daripada saudara-saudara seiman lainnya. Jadi itu memberikan sesuatu ambisi yang kuat kepada Paulus untuk bekerja menuruti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang memperkenankan Tuhan. Saudara-saudara, ini ambisi yang dikuduskan. Tetapi yang dimaksud zelos di sini, ini adalah suatu keinginan yang menggebu-gebu, yang keluar dari nafsu, keluar dari kedagingan, yang diinspirasi tentu pada akhirnya oleh setan. Yaitu ambisi diri yang penuh dengan kepentingan diri sendiri, perspektif diri sendiri, dan dia mengejar itu. Ini zelos. Ini bukan hikmat yang dari atas. Meskipun mungkin dia pintar, menganalisis macam-macam, akalnya pandai, cerdas, tetapi ini bukan hikmat. Karena ini keluar dari nafsu dirinya sendiri, yang mementingkan diri, mengejar segala sesuatu, kepentingan diri. Dan kita melihat di dalam kancah politik itu. Politik itu adalah aslinya, adalah suatu perancangan dan juga pelaksanaan untuk menyejahterakan bersama. Ini maksud politik, maksud mulia. Tetapi politik yang terjadi adalah politik kepentingan. Dan orang berlomba-lomba nggak peduli apapun dilakukan demi tujuannya. Bahkan juga kejahatan-kejahatan dilakukan. Saudara-saudara, dunia ini kacau. Dikatakan di sini bahwa ini kalau keluar dari perasaan seperti ini, yang mementingkan diri sendiri, maka itu membuat orang bermegah, memegahkan diri, kesombongan. Karena punya kuasa, punya uang dan sebagainya. Tetapi
Ini sudah diperingatkan oleh Yakobus. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara-saudara, kalau sudah punya keinginan seperti itu, apapun juga dilabrak. Benar nggak benar, ya pokoknya tercapai. Pokoknya maksudku tercapai. Itu, saudara, itu ambisi seperti ini jahat. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, kata Yakobus. Tetapi dari dunia dan nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, jelas kita melihat situasi dunia saat ini, karena di dunia ini dihuni oleh manusia-manusia berdosa yang sudah diciptakan dengan perlengkapan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu akal dan segala macam kemampuan, skill. Sehingga manusia bisa membuat apa saja, ya, dengan akalnya itu. Macam-macam kita melihat, saudara, satu-satunya makhluk yang menguasai dunia ini, ras manusia. Ya semuanya, sebesar gajah, sebesar dinosaurus kalau ada, apapun itu tunduk di bawah manusia. Saudara-saudara, kalau dengan ambisi yang seperti ini, semangat yang seperti ini, maka akan terjadi kekacauan besar dan timbul segala macam kejahatan. Saudara-saudara, seorang manusia yang belum bertobat, yang memang hatinya diserahkan kepada kejahatan, saudara-saudara, kepintaran yang dia miliki dan belajar makin tinggi, makin pintar, maka kejahatannya juga makin besar. Ini manusia. Dahsyatnya di situ. Kalau seorang manusia tidak bertobat, apalagi dia pintar. Seorang maling kecil, kalau dia pintar, diberikan pendidikan, kepandaian, keterampilan, maka dia barangkali nggak jadi maling kecil, nggak terlihat sebagai maling kecil. Kelihatannya sebagai orang yang alim, yang saleh. Tapi tahu-tahu bandar narkoba. Tahu-tahu bobol bank. Tahu-tahu sudah menciptakan sistem-sistem kejahatan yang lain. Yang dimana mendatangkan kerusakan yang sangat besar. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Tapi inilah dunia. Saudara, Yakobus memberikan nasihat supaya kita selalu mengacu kepada kepentingan yang dari atas, mendapatkan hikmat yang dari atas dan hidup sesuai dengan hikmat itu. Tidak ada alternatif lain. Saudara, kalau kita mau menetralisir segala keinginan nafsu ini, maka kita harus menerima hikmat yang dari atas. Oleh roh hikmat kita diubahkan. Tanpa itu, kita tidak akan berubah. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, inilah soal hikmat itu yang penting lihat buahnya. Karena ini tidak terlihat oleh orang lain. Tapi dilihat
Seseorang berhikmat atau tidak dilihat dari buahnya. Buah pikirnya, buah tutur katanya, lidahnya itu. Dan juga dari bagaimana tingkah lakunya, perilakunya, buah pikirannya, dan sebagainya. Saudara-saudara, dan seorang yang berhikmat itu tidak munafik dikatakan. Tetapi juga tidak munafik dan orangnya tulus. Pikirannya lurus. Tidak macam-macam. Saudara, dan orang selalu mendatangkan damai. Selalu memberikan buah-buah yang baik. Dan yang penting ini murni, tidak tercampur. Artinya, saudara-saudara, di dalam bahasa ini, yang pertama-tama murni itu murni itu adalah akar katanya sama dengan hagios atau kudus. Yaitu kudus dalam pengertian Alkitabiah itu tidak bercampur. Artinya utuh gitu. Jadi kalau iya ya iya, tidak tidak. Dan juga kemurnian dari ketulusan kepada kebenaran itu kelihatan. Dan inilah buah-buah yang kelihatan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 44, dari buahnya lah kamu kenal pohon itu. Apa pohon itu? Dari buahnya kamu bisa mengetahui. Saudara-saudara, ini penting buat kita. Supaya kita memperhatikan bagaimana buah pikiran kita. Itu menjadi suatu checkpoint yang penting. Ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita berpikir, apakah ini memuliakan Tuhan? Motivasi kita apa? Dan dari situlah kita menelusuri, apakah ini dari hikmat Allah? Apakah ini keluar dari kehendak Allah yang kita rindu lakukan? Apakah ini bukan dari kedagingan saya? Apakah ini inspirasi dari iblis? Apakah ini mendatangkan damai? Atau mendatangkan kerusakan? Atau buah-buah yang buruk? Saudara, ini adalah cara-cara yang sederhana. Tentu kita mempunyai Roh Kudus. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh tulus mau hidup di dalam Tuhan selalu dipimpin oleh Roh Kudus kalau dia memberikan diri. Maka itu, saudara-saudara, di sini perlunya supaya kita selalu berdoa. Mohon supaya dalam ketenangan itu kita bisa melihat pikiran dan hati kita itu bagaimana. Saudara-saudara, hikmat yang dari atas itu sangat penting menjadi ukuran kita. Karena itulah hidup yang kalau di dalam Mazmur 1 itu seorang yang sukses, bukan sukses secara materi, bukan sukses, tapi apa yang menjadi buah pikiran yang dipimpin oleh hikmat orang benar, yaitu orang yang selalu mau melakukan kebenaran, maka itulah orang yang berhasil dikatakan. Saudara-saudara, berhasil di dalam jalan Tuhan. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudara,
Damai itu, atau seringkali terjemahkan damai sejahtera di dalam Kristus, itu merupakan bahasa yang khas dari kekristenan. Kita hanya bisa mengalami damai yang seperti itu hanya di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, damai sudah kuberikan kepada kamu, yaitu damai yang tidak diberikan oleh dunia. Sudah kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini merupakan sesuatu yang mengikuti, penyerta daripada hikmat yang dari atas. Ketika kita mempunyai motivasi yang bukan dari hikmat yang dari atas, yang melawan Tuhan, maka nggak ada damai dalam hati kita. Dan saudara-saudara, kita diberi kepekaan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dan kalau kita selalu punya keinginan, ya, melakukan kehendak Allah, ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Tanda-tanda bahwa kita ini dipimpin oleh hikmat dari atas atau dari nafsu kita, dari kedagingan kita. Saudara-saudara, di sini Yakobus memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita, supaya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kalau kita tidak dipenuhi oleh hikmat ini, kita tidak bisa. Yang di atas, konteks di atas bicara soal lidah juga demikian. Maka disinilah kunci. Bagaimana kita berubah. Seorang bisa berubah kalau dia menyerahkan diri kepada kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Maka dia mulai berubah oleh hikmat itu, oleh firman Allah itu. Maka hidupnya ini diubahkan dan sikapnya diperbaiki oleh Roh Kudus. Menjadi lemah lembut, menjadi mudah dibentuk. Ya, sebagaimana maksud dari praus itu ya bahasa Yunani, yaitu hati yang bisa dibentuk, lemah lembut dan penurut. Saudara-saudara, kalau kita tidak penurut, belajar taat, maka kita tidak bisa menghidupi hikmat itu, atau bahkan tidak bisa menerima hikmat itu, karena itu syarat. Dari hikmat itu adalah orang yang demikian, orang yang lembut hatinya itu menguasai dunia dikatakan. Ya, seperti Musa itu, wah, orang yang keras. Ya, melihat apa yang ini, wah, sudah langsung dia bertindak. Juga Yohanes. Dan itu dua orang, itu kakak beradik Yohanes dan Yakobus, itu dikatakan anak-anak guru, Boanerges. Ya, wah, karena itu, wah, temperamennya itu keras. Tetapi begitu diubah lemah lembut menjadi apa yang dikenal sebagai rasul kasih, mengajarkan tentang kasih, dan dia melihat bagaimana kasih Yesus itu mengubahkan hidupnya, dan dengan demikian dia mempunyai kasih lebih dahulu. Dan dia katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa karena Allah mengasihi kita lebih dahulu, maka kita juga mengasihi. Karena bukan cuma sekedar contoh,
tetapi kasih itu beroperasi di dalam dia, membentuk dirinya menjadi lemah lembut, sehingga bisa dibentuk dengan demikian menerima hikmat. Saudara-saudara, saudara dan saya juga patut supaya kita belajar menerima hikmat itu. Tetapi pertama-tama kita harus mempunyai hati yang lemah lembut supaya kita bisa menerima hikmat itu dengan benar. Dan dengan demikian maka hikmat ini pelan-pelan akan mengalahkan, saudara, keinginan-keinginan dari kedagingan kita, nafsu kita. Tanpa hikmat dari atas, tanpa kita menyerahkan diri, diubah, tanpa kita hati kita lemah lembut, diubahkan hikmat dari atas ini, maka kita tidak bisa mengendalikan diri. Karena tidak ada cara lain. Gak ada netral. Urusan dengan kedagingan, urusan dengan dosa, itu tidak ada perkataan netral. Kita mengikuti kedagingan dan mengikuti iblis atau mengikuti kehendak Allah. Tidak ada jalan netral. Karena manusia telah berdosa. Dan berdosa itu sampai kepada naturnya. Maka dia tidak bisa netral. Aku sejak hari ini tidak mau berbuat dosa, tidak bisa. Tidak mau pun masih bisa masih berdosa. Selama kita hidup ini tentu tidak diharapkan berdosa. Tetapi karena itu dosa kita ini masih bisa berbuat dosa. Sebab itu, saudara, ini adalah kunci penting. Kita dipenuhi oleh hikmat yang dari atas itu, yaitu firman Allah, kebenaran firman Allah, selalu memenuhi kita, membaca setiap hari, merenungkan setiap hari, dan itu kita taati, belajar taati, dan itu mengubah hidup kita, sehingga kita diubahkan. Kita mempunyai kedagingan kita itu seperti orang bikin bakso itu. Daging itu dipukuli sampai dia lemah lembut. Bisa menuruti kehendak Tuhan. Tanah liat yang siap dibentuk oleh sang penjunan. Saudara-saudara, biarlah ini semua boleh kita taati, ya. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mendengar dan mendengar perkataanku, kebenaran. Ya, firman Allah adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Dan menyimpannya dalam hati, memegangnya. Dialah yang mengasihi aku. Dan dia akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Sampai menjadi seperti Kristus pada waktu kita bertemu muka dengan muka pada saatnya nanti. Saudara-saudara, biarlah ini, khotbah ini, boleh menjadi pembelajaran buat kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membawa kita ke dalam segala kebenaran. Hikmat itu, firman Tuhan itu. Dan dengan demikian maka kita berlimpah hidup ini dengan damai sejahtera dan dengan hikmat yang dari atas. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena memberikan kepada kami firman yang dinyatakan kepada kami. Ya Tuhan, firman itu dinyatakan dalam bentuk perkataan. Untuk apa? Untuk supaya kami pelajari. Akal kami diserahkan untuk mempelajari firman Tuhan. Akal kami diserahkan untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran. Dan kami memperoleh hikmat yang dari atas itu.
Dan pada gilirannya itu Tuhan, dengan sikap yang rendah hati, yang mau dibentuk, kami dibentuk terus oleh roh dan firman-Mu menjadi makin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang mendengar ini. Setiap orang masing-masing membawa pergumulan pikirannya sendiri dan ada masalah masing-masing supaya Tuhan menolong. Tuhan memberikan hikmat itu untuk supaya bisa melihat apa yang benar dan bagaimana seharusnya hidup. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.